Selama ini selain belajar sendiri juga nonton drama China kok. Lagu yang didengerin juga lagu-lagu Mandarin. Apa itu masih kurang? Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini aku mau cerita ke kalian gimana caraku dulu memulai belajar bahasa Mandarin. Untuk cara belajar bahasa, mungkin setiap orang punya caranya masing-masing ya. Jadi di video kali ini aku juga nggak bilang cara belajarku ini yang paling baik, tapi aku cuma cerita aja dulu itu aku gimana memulai belajarnya. Oke, yang pertama kita bahas dulu. Apa nggak masalah belajar bahasa Mandarin secara otodidak? Dulu sebelum hidup lama di China, aku itu termasuk salah satu orang yang belajar Mandarin secara otodidak. Jadi aku tuh beli-beli buku sendiri, belajar sendiri, terus menonton film China, dan dengerin lagu-lagu Mandarin. Setelah itu, waktu itu aku merasa udah menguasai banyak banget kosakata dan tata bahasa. Kemudian setelah memutuskan untuk masuk ke jurusan sastra Tionghoa, aku untungnya sempat les dulu teman-teman. Setelah les, aku baru sadar, meskipun kita belajar secara otodidak itu nggak ada ruginya, tapi kekurangannya adalah kalau misalnya kita ada salah, misalnya di nadanya atau pelafalannya, itu nggak ada yang kasih tahu kita. Dengan adanya guru, kalau misalnya kita salah di awal, kita tuh langsung diingetin teman-teman, karena kalau enggak, itu bisa keterusan dan kita bakalan susah banget ngubahnya di kemudian hari. Lalu kalian mungkin mikir, selama ini selain belajar sendiri juga nonton drama China kok, lagu yang didengerin juga lagu-lagu Mandarin, apa itu masih kurang? Kalau menurut aku itu cuman bagus untuk penunjang aja, bukan jadi cara belajar yang utama, terutama untuk kalian yang misalnya lingkungannya sama sekali nggak mendukung, misalnya sama orang tua nggak ngomong Mandarin, terus di sekolah juga biasanya nggak gitu kepake, di lingkungan sekitar juga nggak gitu kepake. Jadi sebaiknya kalian cari tempat belajar yang cocok dengan kalian, supaya kesalahan di awal yang mungkin kalian gak sadari itu gak terbawa terus, dan ilmu yang kalian pelajari itu gak hanya terpaku dari yang ada di dalam buku. Berikutnya yang kedua, dulu sebelum masuk ke sastra Tionghoa, aku itu seminggu les berapa kali? Aku di Indonesia dulu tuh les seminggu 3 kali teman-teman. Jadi yang 2 kali itu ikut grup, dan yang sekali itu ikut privat. Mungkin ada yang heran, kenapa kok ikut grup dan privat? Kenapa kok nggak pilih salah satu aja? Karena waktu itu aku mikirnya dengan ikut grup, dengan level yang sama, kita tuh bisa tahu teman-teman yang lain itu gimana Mandarinnya. Dan dengan kita ikut privat, kita jadi punya banyak kesempatan untuk ngomong langsung dengan gurunya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, itu kita nggak perlu malu-malu untuk tanya. Berikutnya yang ketiga, apakah belajar Mandarin itu harus ke China dulu baru ada hasil? Menurutku sebelum jawab ini, kita tuh harus paham teman-teman target kita itu apa. Misalnya targetku ini pingin lulusan sastra Tionghoa dan mau jadi penerjemah ke depannya. Makanya waktu itu aku ngotot banget untuk S1 dan S2 di China. Nah, buat kalian yang mungkin belum nonton 2 videoku ini, kalian bisa tonton dulu biar kalian tahu gimana ketekunanku selama di sana. Nah, menurutku belajar bahasa Mandarin itu bukan seperti ngafalin rumus aja ya teman-teman terus langsung kita praktekkan. Tapi kita selain harus hafalin, kita tuh harus pelan-pelan kita cerna, terus kita harus dapet suasananya. Dan selama proses mencerna ini, kalau misalnya kita dapet suasananya itu kita jadi bahasa Mandarinnya itu masuk ke alam bawah sadar kita. Dan ditambah lagi kalau misalnya kita dengan orang lokal ngomongnya, kita tuh jadi terbiasa untuk mendengar dan bicara langsung dalam bahasa Mandarin. Lalu bagi kalian yang mungkin targetnya nggak setinggi itu,
Misalnya cuman hobi, atau misalnya cuman pengen bisa ngomong yang simpel-simpel aja, atau mungkin cuman untuk urusan kerjaan aja yang bahasanya cuman itu-itu aja yang dibahas. Kalian bisa misalnya cuman les, tapi memang kalian harus punya niat dan usaha yang jauh lebih besar supaya kalian bisa paham. Karena gimana pun pasti beda ya kalau misalnya kita hidup langsung di China dengan kita cuman les di Indonesia, apalagi di lingkungan yang nggak terlalu mendukung. Berikutnya yang keempat, bagi kalian yang pingin ambil kelas bahasa di China, mungkin kalian pengen tahu kalau misalnya ambil bahasanya 1-2 tahun, emangnya bisa lancar nggak sih bahasa Mandarinnya? Menurut pengalamanku, 1-2 tahun tuh ada yang bisa, tapi nggak banyak. Karena ada beberapa temanku tuh yang seperti itu. Tapi memang kita tuh harus ekstra rajin ya teman-teman untuk belajarnya. Dan harus diterapkan langsung selama di sana. Nah, jadi maksudnya gimana? Jadi kalian tuh harus rajin kelas, terus nggak kumpul sama orang-orang Indonesia, dan ngomong bahasa Mandarin sebisa mungkin dengan orang China dan WNA yang lainnya. Karena rajin aja tuh nggak cukup teman-teman, selain rajin itu harus langsung kita praktekkan. Karena banyak orang yang misalnya ke China, belajarnya udah rajin, tapi giliran prakteknya itu suka malu-malu. Misalnya lebih suka nyuruh temennya yang bahasa Mandarinnya lebih bagus dari diri sendiri untuk ngomong sama orang China. Jadinya pulang ke Indonesia juga gitu-gitu aja Mandarinnya, nggak ada perkembangan yang kelihatan. Terus bisa dibilang selama di China tuh cuman rajin menghafal, dan sampai Indonesia malah bisa-bisa lupa sama semua yang pernah dipelajari di China karena selama di China juga nggak aktif untuk pakai bahasa Mandarinnya. Rajin aja nggak cukup, apalagi yang nggak rajin. Jadi 1-2 tahun di China pun juga nggak akan ada hasil apa-apa teman-teman. Jadi bisa dibilang di China-nya cuma seperti mainan, liburan panjang, dan malah habisin duit di sana. Ya, jadi kesimpulan dari video kali ini, bagi kalian yang nggak ada masalah dari segi waktu dan dana, tentu sebaiknya kalian langsung belajar di China ya. Tapi buat yang ada masalah, kalian nggak perlu pesimis. Kalian juga bisa belajar bahasa Mandarin meskipun hanya di Indonesia, misalnya dengan cara ikut les, terus misalnya belajar dari video di YouTube, terus ditunjang juga dengan misalnya dengan nonton drama China dan dengerin lagu Mandarin. Tapi memang semua ini lebih perlu usaha yang lebih keras ya dibandingkan dengan kalian yang bisa langsung ke China. Dan bagi kalian yang selama ini masih otodidak, sebaiknya kalian bisa cari pembimbing yang bisa komunikasi langsung dengan kalian dan bisa diandalkan. Karena takutnya kalau misalnya kita belajar sendiri, kita tuh nggak sadar dan nggak tahu teman-teman kalau selama ini tuh ternyata kita ada kesalahan. Oke teman-teman, thank you sudah nonton video ini. Semoga aja video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Bye!